Hari ini berjumpa dengan Pak Widarto, khususnya kelas 10 pada pertemuan pertama ini dengan saya, mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti yang akan kita laksanakan hari ini. Semoga pada pagi hari ini kita semua terberkahi kesehatan dan semangat sehingga kita tetap bisa bertatap muka walaupun dengan sistem belajar online, dan semoga kita semua terus mau memacu diri untuk mau belajar. Nah, untuk mengawali pendidikan agama Buddha pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk sejenak merangkapkan kedua tangan kita depan dada untuk memanjatkan nama Karagata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya, Pak Widarto. Pertemuan pertama ini Bapak belum memberikan materi, namun Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian semua, ya. Akan memberikan motivasi kepada kalian semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa di sini dan kita memiliki kesempatan yang luar biasa, bisa belajar bersama walaupun melalui daring atau online. Namun harapan Bapak, kalian semua tetap memiliki suatu semangat sehingga ke depan nantinya kalian akan selalu menjadi orang-orang yang hebat kelak. Nah, bagaimana cara mengatasi memotivasi diri kita ini? Nah, anak-anakku semua, di dalam kita belajar, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah semangat dulu. Masalah nanti kita bisa apa tidak bisa, itu kita pikirkan nanti. Nah, sekarang yang harus kita persiapkan bagaimana kita punya semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk mau meningkatkan kualitas kita. Kita tengok sekarang ini, persaingan di dunia usaha, persaingan di luar sana ya, antar perusahaan, kemudian pemasaran dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau upgrade diri kita ini, kita maka akan ketinggalan terus. Oleh karena itu, kalian semua yang mengambil jurusan di SMK Dharma Loka ini, itu adalah suatu pilihan yang sangat luar biasa, karena kalian semua yang memilih di SMK ini berarti akan mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga-tenaga yang terampil bidang akuntansi atau bidang pemasaran ataupun multimedia. Jadi dengan semangat yang kuat, dengan rasa percaya diri kita akan siap untuk bersaing di sana. Kita memiliki pengetahuan dengan melalui belajar itu tidak cukup hanya sekali, 2 kali, dan 3 kali, tetapi harus tetap mau mengasah diri untuk terus mau mencoba untuk belajar dengan cara mengikuti perkembangan. Kalau Bapak lihat saat ini ya, persaingan tadi yang Bapak bilang, persaingan di dunia usaha, persaingan di bidang marketing, apalagi bidang marketing ya, yang saat ini Anda bisa saksikan sendiri, bisa lihat sendiri, contohnya di Gojek lah, Tokopedia lah. Nah,
Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang seperti itu, maka kita akan pelan-pelan digeser oleh teknologi itu sendiri dan tidak bisa apa-apa. Bagaimana untuk menghadapi persaingan itu? Tentu kita harus belajar. Belajar apa? Tidak hanya cukup melalui buku-buku pelajaran, ya, tetapi kita juga harus melihat bagaimana melihat perkembangan dunia teknologi saat ini. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Jika kita tidak mau belajar mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergerus sendiri oleh perkembangan teknologi itu, sehingga kita akan terus menjadi orang yang pakem, istilahnya diem, ya, pasif kalau kita nggak mau berubah, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya kita hanya jadi penonton. Nah saat ini kalau kita nggak hati-hati apa? Kita kalau nggak hati-hati bisa diperbudak oleh teknologi. Contohnya, pasti kalian semua memiliki handphone, ya, memiliki handphone. Nah, kemudian apa fungsinya handphone yang kita beli, ya, dengan mahal-mahal kita beli kalau kita tidak bisa menggunakan? Tujuan kita memiliki handphone kalau saat ini Anda sebagai seorang pelajar, ya digunakan untuk belajar, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalian harus gunakan benar-benar handphone yang ada di tangan kalian. Saat ini kita semua sedang belajar online. Sebetulnya Bapak juga nggak pengen ya kita belajar online. Bapak pengen ketemu langsung dengan kalian semua, ada interaksi tanya jawab, dapat melihat mukanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya. Jadi pengen ketemu, tetapi ini karena kondisi, ya. Kondisi kita, kondisi kalian yang belum bisa membuat kita berjumpa. Namun nggak usah pesimis, pasti suatu saat kita bisa berjumpa, entah nanti mulai Januari atau kapan. Semoga aja wabah ini cepat menghilang dan kita berdoa bersama. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah kita kemudian diam atau malas-malasan? Wah, ini beruntung Pak, kondisinya masih COVID, saya tidur aja lah di rumah. Sekarang kan jadwal kita mulai jam 8, karena udah kebiasaan kemarin kalian itu bangunnya siang, sehingga ketinggalan terus. Waktu jam 8 udah jadwal mulai, masih tarik selimut misalnya. Nah, ini jangan terjadi, munculkan semangat ya. Jadi kita jam 8 udah mulai belajar, tolong kalian udah mulai semangat dan mengikuti jadwal tersebut dengan baik. Ini salah satu cara menunjukkan bahwa kalian memiliki semangat. Anak-anakku semua yang terkasih dalam Dharma, jadi pandemi yang sedang melanda di Indonesia ini, bahkan dunia, jangan dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Tetapi ini dijadikan cambuk, dijadikan motivasi untuk kita mau belajar. Ya, yang dulunya mungkin anak-anak kami tiap hari buka handphone, itu yang dibuka bukan pelajaran, tapi rata-rata pasti saya yakin kalian bukanya pasti game. Kalau enggak game, pasti bukanya Facebook. Ya, kalau enggak Facebook, mungkin WA atau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebagai kemunduran. Kita berarti diperbudak oleh teknologi. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan HP ini menjadi penghasilan? Nah, sekarang kalau orang duduknya marketing seperti itu. Nah, bagaimana handphone saya ini bisa menghasilkan? Bisa belajar jualan online. Nah, misalnya seperti itu. Kan kita ada mata pelajaran bisnis online untuk di pemasaran. Nah, untuk anak-anak akuntansi bagaimana? Ya, kita bisa gunakan untuk mencari aplikasi-aplikasi, mungkin ada di Play Store yang mengolah keuangan. Bisa juga seperti itu. Bahkan atau kalau Anda hebat bisa menciptakan aplikasi tersebut. Nah, itu yang harus kita persiapkan saat ini. Jadi kita jangan diperbudak oleh teknologi seperti handphone, tapi bagaimana kita bisa menggunakan handphone itu menjadi suatu karya. Ya. Nah, itulah yang dibutuhkan saat ini.
saat ini nih kalau dihubungkan dengan agama Buddha bagaimana? Nah, kita kembali ke dalam agama Buddha. Dan saat ini kita belajar agama Buddha. Semua orang yang ada di dunia ini, termasuk khususnya di Pekanbaru maupun di Indonesia pada umumnya ya, semua kita tidak berharap ada musibah yang seperti ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita renungkan di dalam Dharma, ya ini adalah suatu akibat karma tentu. Ini adalah karma bala, hasil daripada perbuatan yang berbuah pada saat ini. Tentu ini adalah hasil karma kita semua dan dunia terutama. Sehingga kenapa ada musibah ini? Dan yang kedua adalah kondisi alam. Kondisi alam yang memang mengakibatkan manusia, populasi manusia yang berkurang. Ya, karena mungkin buminya ini sudah mulai padat, bisa terjadi kan seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai umat Buddha menanggapi kondisi seperti ini? Tadi seperti Bapak bilang waktu awal. Jadi kalian jangan mengembangkan istilahnya kebodohan. Kebodohan itu ya termasuk malas, itu kebodohan. Jadi apa yang harus kita kembangkan di dalam Dharma? Tentu kita harus semangat, memotivasi terus ya. Kita itu perlu dimotivasi ya, perlu didorong. Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu dari mana? Dorongan itu bisa kita sendiri yang mendorong dan bisa juga didorong oleh orang lain. Bagaimana kalau kita sendiri? Ya, kita tumbuhkan wirya. Wirya adalah semangat dalam diri kita sendiri. Oh iya Pak, saat ini kondisi orang tua saya juga susah, kondisi ekonomi juga sudah susah. Apakah kita terus malas malahan? Nah, jadi kembangkan motivasi. Oh ya, aku harus semangat. Musibah ini saya jadikan semangat supaya saya terus mau belajar. Walaupun kondisinya online, saya akan terus mengikuti dengan baik. Walaupun tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalau nggak ngerti bagaimana, saya akan berusaha untuk bertanya. Bisa melalui komentar dan lain sebagainya di dalam Google Classroom ataupun WA langsung kepada Bapak. Jadi adalah menumbuhkan semangat. Ya, jadi kita jangan mengembangkan pesimis. Pesimis itu adalah termasuk kebodohan. Bagaimana kita membantu untuk mau belajar dan mau berusaha bangun pagi jam 8 untuk mengikuti pelajaran, itu termasuk kebajikan. Kenapa? Karena kalian semua sekolah di sini itu tentu oleh karena orang tua ya, oleh karena kedua orang tua kalian. Jadi kalian hargailah, hormatilah perjuangan orang tua yang sudah menyekolahkan kalian. Kalian sekolah ini juga perlu biaya. Jadi kalau kita terus malas, kita berarti berbuat buruk dong. Nah, bagaimana saya bisa berbuat kebajikan? Ya dengan cara membantu orang tua. Saat ini yang kondisi orang tua sulit, kondisi orang tua yang susah, ya saya akan berjuang untuk keluar dari zona kesusahan ini. Dengan cara saya mau membantu orang tua. Saya mau memotivasi diri saya untuk semangat. Saya mau cari ilmu pengetahuan. Kalau jurusan saya akuntansi saat ini, saya mau belajar akuntansi dengan serius. Kalau jurusan saya saat ini di marketing atau pemasaran, saya akan berusaha mempelajari ilmu marketing dengan serius. Kalau jurusan saya saat ini di multimedia, saya akan berusaha dengan serius untuk belajar di multimedia dengan serius. Di sana sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang akan menjadi modal kalian untuk menghadapi persaingan-persaingan di dunia usaha dan persaingan di luar sana. Ya. Jadi kita tumbuhkan semangat terus. Dan berbuat apa? Berbuat kebajikan. Tadi yang saya bilang. Jadi nggak ada kata henti di musibah ini, nggak bisa berbuat kebajikan. Bisa anak-anakku semua ya. Dengan cara bangun pagi, mengikuti pelajaran dengan tertib, itu salah satu perbuatan kebajikan. Kebajikan kepada siapa? Ya kepada Bapak Ibu guru, kepada kedua orang tua. Nah, itu adalah kebajikan Anda semua. Nah, apalagi nanti kalau dilakukan evaluasi, diadakan penilaian, wah nilainya bagus, nilainya besar-besar. Dan ketika dites dengan ujian prakteknya nanti kalian juga bisa melakukan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kalian itu semua
berarti melakukan kebajikan kepada diri sendiri dan melakukan kebajikan kepada kedua orang tua maupun bapak ibu guru. Anak-anakku semua yang sangat saya banggakan dan saya cintai, di pertemuan pendidikan agama Buddha di kelas 10 ini kita semua akan mengupas materi ya. Jadi garis besar gambaran akan Bapak sampaikan pada kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah. Ini kalau belajar sejarah ya gimana lagi, harus mau baca ya kan. Kalau di tes nanti diuji itu kan misalnya menyebutkan nama atau tempat ya nggak boleh salah ya. Jadi tempatnya itu harusnya di Jogja, Anda jawab di Manado misalnya, ya tidak sesuai ya. Jadi harus tepat. Bagaimana supaya tepat menjawab? Tentu mau baca ya. Kalian bisa lihat melalui buku cetak ya yang telah diambil di perpustakaan, ataupun kalau nggak punya buku, Bapak akan kirimkan WA ke Bapak, akan kirimkan secara online WA ya. Ada buku elektroniknya pendidikan agama Buddha, jadi nggak ada kata putus, bukunya nggak ada, nggak cukup, nggak bisa. Tapi sebetulnya di internet juga ada, tapi kalau nggak mau download Bapak kirimkan ya. Nah anak-anak semua, pada pertemuan ini kelas 10 kita akan membahas sejarah. Sejarah apa Pak? Kita akan belajar sejarah mengenai perkembangan agama Buddha. Bagaimana ya agama Buddha itu dulu masuk ke Indonesia? Ya dulu namanya belum Indonesia. Ya, dulu kalau mau dikatakan ya wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebetulnya, NKRI. Belum negara Indonesia tuh, belum ada negara Indonesia. Jadi dulu wilayah Indonesia yang pertama yaitu dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan di sana, yang menjadi fokus perkembangan daripada masuknya agama Buddha. Nah, kita akan membahas sejarah penyiaran agama Buddha di zaman Mataram kuno. Nah, itu kan kita bahas dari sana. Kita awali dari sana. Jadi agama Buddha dulu masuk itu dari mana? Nah, nanti kita akan belajar dari peta. Dari mana agama Buddha itu masuk? Jadi yang pertama, saya tekankan sekali lagi, kita akan mempelajari sejarah perkembangan agama Buddha atau penyiaran agama Buddha pada era Mataram kuno, itu pada abad ke-7 dimulai. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan adalah sejarah perkembangan agama Buddha pada zaman kerajaan Sriwijaya. Dulu hebat kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya itu memiliki wilayah yang cukup luas, bahkan tidak hanya di Indonesia yang saat ini. Ya dulu itu wilayahnya seperti Pulau Jawa, Sumatera, pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, bahkan sampai di India sebagian juga pernah dikuasai. Jadi sebenarnya kerajaan yang paling besar dulunya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini, kerajaan Buddhisnya adalah Sriwijaya. Kita akan mempelajari di sana. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari sejarah perkembangan agama Buddha pada era sebelum kemerdekaan hingga sampai setelah kemerdekaan. Jadi singkat ceritanya seperti ini, dulu agama Buddha itu pernah masuk tadi dari kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Mataram kuno. Setelah itu agama Buddha perlahan-lahan lenyap ya, menghilang dari Indonesia atau wilayah kesatuan Indonesia ini ya. Setelah menghilang, kemudian ada para penjajah yang masuk ke Indonesia ya. Kemudian ada dari Portugis, dari Jepang, dari Belanda. Nah, setelah ada itu penjajahan, kemudian ditemukan kembali ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia ini pernah ada agama Buddha. Contohnya apa? Saat ini contohnya adalah Candi Borobudur. Itu sebagai salah satu bukti yang menandakan bahwa agama Buddha pernah berkembang di Indonesia. Ya, anak-anakku semua, tadi
gambaran garis besar yang materi akan kita pelajari di kelas 10. Dan juga ada yang ketinggalan tadi, yaitu tentang tokoh-tokoh. Siapakah tokoh-tokoh yang sangat berperan di dalam perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan? Nah, seperti yang kita kenal saat ini, yang terkenal Mahabhiksu atau Biku, seperti Bante Asin Jinarakita, itu sebagai salah satu tokoh yang membangkitkan perkembangan agama Buddha di Indonesia, yang perannya sangat luar biasa. Setelah 250-an tahun agama Buddha tenggelam di Indonesia, setelah merdeka, beliaulah yang membantu juga, termasuk salah satu tokoh yang bangkitkan kembali agama Buddha muncul di Indonesia. Nah, anak-anakku semua, demikianlah gambaran materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan semoga kalian tetap semangat, terus mau belajar, mau memotivasi diri, dan juga menerima dorongan atau motivasi dari luar atau dari orang lain. Nah, kalian persiapkan lagi untuk pertemuan minggu depan yang kita akan masuk ke materi, Bapak akan masuk materi sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Mataram kuno. Dan kalian simak baik-baik. Jika nanti ada pertanyaan, kalian boleh WA ke nomor Bapak, bahkan juga bisa berkomentar di dalam Google Classroom. Siapa yang aktif di dalam Google Classroom, itu juga menjadi salah satu faktor penilaian dari Bapak. Oke, kita akhiri bersama-sama. Semoga kita semua selalu terberkahi kesehatan, terberkahi umur panjang, dan dimurahkan rezeki kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sabi Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.